Halo semua, kembali Halo. lagi bersama kita di Ngopi Yuk versi podcast. Ini edisi pertama ya. Ya, Oke. Sebelum kita masuk ke substansi atau pembahasan lebih jelas lagi, mungkin kita perkenalan diri dulu ya. ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Efraim Shalom, biasa dipanggil Yuda. Dan saya Sarton Nicholas Saragi, biasa dipanggil Sarton. Oke. Ya. Mungkin kita juga mau mengenal juga kan sumber kali ini kita dari mana. Oke, bisa dikenalkan? Kenalin, aku Bunga Mentari, biasanya panggil Bunga, perwakilan dari Komutasi. Aku Mikael Halim Saragi, biasa dipanggil Halim, juga perwakilan dari Komutasi. Oke, mungkin selamat datang ya di podcast Ya. edisi pertama kali ini. Mungkin kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Komutasi Universitas Atmajaya Jakarta yang memang setiap hadir untuk mendatangi podcast kali ini. Nah, oke, teman-teman sekalian, kita tahu bahwasannya kita melewati pemilu, pesta demokrasi yang memang Ya. sangat luar biasa Luar ya, biasa. terutama di tahun 2024 ini. Dan memang substansi ataupun pembahasan dari hari ini adalah tentang KKN di pemilu. Betul sekali. Mungkin KKN adalah korupsi, Kolusi dan dan nepotisme. nepotisme. Oke. Oke, mungkin bisa dimulai dari kasar. Ya, jadi mungkin kita santai aja nih sambil Iya. diskusi. Oke, Kebetulan kan seperti yang kita ketahui, mungkin kita semua kemarin memilih, benar. ya kan, memilih untuk ya menjaga iklim demokrasi kita. Namun mungkin dari teman-teman komutasi ini kira-kira, Iya. karena kebetulan komutasi ini kan dikenal di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta ini kan sebagai salah satu gebrakan lah Iya. daripada mahasiswa, kita sebagai mahasiswa nih, untuk menggebrak artinya korupsi dan nepotisme. Dalam artian ya kita lawan. Nah, kemarin kan pemilu pasti dong ada calon eksekutif dan juga Benar. legislatif. Iya, ya. Nah, kira-kira dari teman-teman nih, gimana concern teman-teman atau rasa prihatin teman-teman terhadap caleg-caleg ataupun calon legislatif yang sekiranya beliau-beliau ini sebenarnya mantan narapidana korupsi, gitu. Nah, gimana sebagai komutasi menyikapi hal tersebut? Karena kan terus terang ya, mungkin Mas Yuda juga harusnya sepakat sih, bahwasanya memang ya harusnya enggak maju nih. Benar. Tapi kok masih bisa punya kesempatan dan bisa maju terus, Iya. apalagi oleh partainya. Nah, kira-kira gimana sih menurut pandangan mungkin dari Kak Bunga dulu? Benar. Menurut aku sebagai pribadi cukup prihatin mendengar apa yang sedang terjadi di pemilu ini. Namun menurut aku sendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan itu kan nggak ada yang membahas atau yang mengatur bahwa narapidana tuh nggak boleh nyalek gitu kan. Terus nggak ada aturan yang khusus mengenai siapa aja yang boleh nyalek nih gitu. Ada juga aturan yang menjelaskan kalau semua orang memiliki hak yang sama sesuai aturannya, ya kan. Terus sebagai pribadi menurut aku mungkin lebih ke kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa harus bijak banget memilih gitu. Soalnya dalam aturan itu tidak ada. Terus dalam KPU juga mereka tidak bisa spontan untuk membuat peraturan secara mendadak atau peraturan yang menentang undang-undang seperti itu. Mungkin dari aku sendiri sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, harusnya kita yang unjuk ke depan buat memilih pemimpin yang lebih baik seperti itu. Mungkin menurut Halim gimana? Kalau menurut aku sih tadi kita sepakat tentang regulasinya bahwa secara regulasinya bahwa mantan napi koruptor itu bisa nyalon. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin hilang dari pemilu kita tahun 2024 ini, yaitu etika. Karena kalau kita mau berbicara secara tentang regulasi, ya nggak masalah. Termasuk kalau hal yang paling ribut lah untuk pemilu kita kali ini, yaitu putusan MK. Secara regulasi ya itu bisa saja dan legal. Tapi kan yang paling kita tekankan di situ hilangnya etika. Termasuk napi-napi koruptor ini yang dengan tidak ada malunya dia maju, dia nyalonkan lagi. Bahkan ada satu hal mungkin yang bisa menjadi catatan kita di kalangan masyarakat bahwa menurut data terbaru mantan napi-napi koruptor yang maju ini malah mendapat suara yang banyak, bahkan bisa masuk ke Senayan gitu. Itu mungkin bisa menjadi catatan bagi kita gitu. Oke, mungkin aku menggarisbawahi ya bahwasannya banyak caleg yang memang mencalonkan dirinya kembali, Iya. padahal di periode sebelumnya sudah menjadi narapidana korupsi itu sendiri. Benar. Nah, kira-kira nih dari teman-teman komutasi, jika pada nantinya next pemilu ada regulasi baik itu dibuat secara undang-undang ataupun juga dimasukkan ke dalam peraturan KPU, pada dasarnya nanti mereka yang sudah menjadi
mantan narapidana itu tidak bisa menjadi caleg lagi. Nah, Ya. menurut teman-teman komutasi gimana? Setujukah atau gimana? Itu mungkin tergantung peraturan yang sudah dikeluarkan. Sebuah instansi atau sebuah kelompok membuat peraturan yang baru, peraturan yang sah, itu pasti demi kebaikan kita semua. Betul. Apabila mungkin KPU membuat peraturan baru atau dalam undang-undang ada peraturan baru nih mengenai siapa aja yang berhak mencalonkan diri, mungkin aku sebagai pribadi, sebagai masyarakat dan mahasiswa akan setuju hal tersebut. Karena emang mungkin yang membuat peraturan itu akan lebih ngerti kenapa ada peraturan tersebut, kenapa bisa dibuat peraturan baru, mungkin demi kebaikan bersama. Jadi aku sebagai pribadi setuju dengan apa yang sudah diatur gitu. Oke, terima kasih Kak Bunga. Kalau dari aku sih, kalau secara substansinya itu memang kita dukung. Bahkan kalau kita kutip dari pendapat-pendapat dari teman-teman di Pukat UGM, mereka udah ngajuin tentang hal itu agar mantan napi ini tidak diperbolehkan untuk nyalon. Tapi terlepas dari itu regulasi ada apa tidak, mari intinya itu mari kita edukasi masyarakat gitu, Benar. supaya walaupun caleg itu nyalon ya wong jangan dipilih gitu toh. Iya, Oke, benar. betul. Oke, aku setuju sih sama pendapat dari kedua narasumber kita kali ini. Kak Saya juga sepakat. Tapi mungkin kita coba ya kulik lagi nih. Iya. Jadi kan gini, tadi kan udah disampaikan sama Kak Bunga sama Iya. Mas Halim nih. Oh iya, sekiranya sepakat lah ya, semisal ada regulasi atau aturan baru yang sekiranya bisa menegaskan bahwasanya seorang narapidana itu ya jangan nyalek lagi lah, Iya. ya gitu. Tapi aku tangkap nih, kira-kira ada 3 poin lah dari apa yang dimaksudkan. Berarti terkait dengan caleg ini, satu, pasti yang diperhatikan adalah aspek moral nih. Karena dia sebagai seorang calon legislatif otomatis wakil rakyat, Benar. kan gitu. Berarti dia harus bersih dong supaya bisa sekiranya membawa kepentingan dan juga bisa menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian kedua juga mungkin dari segi politis ya. Nah, kita kan nggak bisa pungkiri nih bahwasanya memang terkadang oke, dia seorang narapidana, tetapi kan ada tuh, ini mungkin juga mau saya tanyakan lagi nih Iya. ke Mbak Bunga sama Kak Alim, bahwasanya oh iya mungkin bisa aja dia narapidana, tapi karena segi politis dalam artian dia adalah seorang politisi sejati lah dari salah satu partai misalnya, kan nggak mungkin tuh dia orang berharga lah misalnya, oh nggak mungkin nih kita tetap terus majuin dia karena mungkin ada beberapa pengaruh lah termasuk juga dengan elektabilitas dia. Nah, gimana sih menurut Kak Bunga dan juga Mas Halim terkait hal tersebut? Karena kan terkadang partai itu kayak gue kan mau tetap majuin dia, dalam artian dia kan udah berjasa nih buat partai gue, meskipun udah nyalek, nah sempat napi tetap gue majuin. Nah itu menurut teman-teman gimana? Menurut aku sendiri sih lebih kita mengedukasi masyarakat. Oke, Soalnya balik lagi ke situ ya. balik lagi ke situ, yang tahu, yang dapat pengaruhnya juga masyarakat. Yang tahu mana yang terbaik itu masyarakat. Tapi kan udah ada aturan kalau kalau narapidana mantan napi itu mengajukan diri ke caleg lagi, mereka harus terang-terangan terbuka kepada masyarakat bahwa dia itu mantan napi gitu, ada rekam jejaknya gitu. Jadi mungkin lebih mengedukasi masyarakat aja, jangan berfokus pada siapa yang nyalek, tapi berfokus aja pada masyarakat dan masyarakat yang menerima pengaruhnya. Jadi tiap daerah kan punya caleg masing-masing, punya calon-calon masing-masing. Nah, mungkin lebih ke arah masyarakatnya gitu. Oke, Kalau Mas Halim. dari aku sih mungkin tadi kalau kata Kak Bunga kita bisa mengedukasi masyarakat. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin kita bisa mengedukasi partai politik. Oke. Mengedukasi partai politik ini dalam artian bahwa selama ini tradisi-tradisi yang boleh dikatakan paham-paham lama tersebut itu bisa mari dong kita ubah gitu. Supaya masyarakat juga jangan hanya masyarakatnya yang dikasih, elitnya juga harus kita dorong juga gitu. Oke. Luar biasa ya. Oke, berarti elitnya juga nih. Karena ada di negeri Konoha. ya serius. Di negeri Konoha tuh ada tuh. Dia udah jadi wali kota 2 kali. Tapi bisa nyalek lagi DPR dan lolos. Dan dia adalah mantan napi. Tapi ya inilah, mungkin teman-teman bisa concern gitu loh. Nah, tapi oke, kata Mas Halim dan juga Mbak Bunga, edukasi masyarakat satu, edukasi partai politiknya dalam artian elit-elitnya juga harus diperhatikan. Kira-kira itu. Oke, mungkin dari Mas Yuda. Oke, menurut data Indonesia Corruption Watch, sebagai data yang memang kita percaya karena Betul mereka sekali. merupakan lembaga independen lah ya, bisa dikatakan. Kita percaya. Ya, kurang lebih
dari seluruh partai politik di Indonesia itu mereka mencalonkan 56 calon legislatif yang akan memang kontestasi di 14 Februari 56 kemarin. Iya, 56. Banyak tuh. Dan itu banyak sekali. Banget. Dan sekali lagi, menjadi calon legislatif itu mewakili suara rakyat. Betul. Betul. Tadi aku juga menggarisbawahi dari Mas Halim bahwasannya bukan masyarakat saja yang diedukasi, Ya. melainkan juga partai politiknya. Nah, aku setuju sih dengan hal tersebut. Tetapi kita kembali lagi, sebuah partai politik itu tidak terlepas dari namanya konflik of interest ya. Ya betul. Ada kepentingan di Kepentingan sana di dalamnya. Nah, mungkin Mas Halim boleh sedikit aja dikulik lagi bagaimana sih cara mengedukasi partai politik gitu. Kalau kita bicara mengedukasi partai politik, mungkin di pemilu tahun 2024 ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya cara untuk mengedukasi partai politik itu harus datang dari masyarakat. Tetapi harus dengan syarat partai politik ini memang tidak memiliki kepentingan. Kalau kita ikuti apa tadi yang disampaikan Mas Yuda bahwa di tahun 2024 ini kita bisa bilang bahwa banyak partai politik itu mereka tidak bisa bergerak sendiri karena malah mereka tersandra oleh dirinya sendiri. Jadi suatu hal yang bisa dipertanyakan gitu. Kita mau ngubah bagaimana? Gitu. Toh dirinya sendiri lagi tersandra loh. Gitu. Oke, betul. Kalau menurut Kak Bunga sendiri gimana nih menanggapi hal tersebut? Mungkin kalau mengedukasi partai itu lebih sulit ya, karena kita sebagai masyarakat kadang suara rakyat itu sulit didengar, apalagi kita sebagai mahasiswa yang tidak tahu mau mulai dari mana buat mengedukasi partai politik. Jadi ya tadi kembali lagi seperti apa yang aku bilang, kita harus mulai dari masyarakat. Masyarakat maksudnya itu adalah memulai dari mahasiswa. Bagaimana kita sebagai mahasiswa ikut andil buat partisipasi dalam pemilu ini dengan mengedukasi teman-teman, mengedukasi lingkungan sekitar dan keluarga untuk menjadi pribadi yang bijak dalam memilih gitu. Oke. Tapi sabar nih. Sebenarnya tegas sih sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Bunga sama. Yes, kami setuju. Tapi mungkin bisa dipertegas lagi terkait dengan edukasi partai politik. Karena gini, ini sekalian kita diskusikan. Partai politik kan secara otomatis, bukan secara otomatis ya, tapi kurang lebih adalah salah satu tools kalau kata Soekarno, Insinyur Soekarno dulu, adalah tools atau sebagai alat untuk mencapai suatu kepentingan. Secara otomatis kan partai kan terbentuk atas sebuah kepentingan banyak orang nih. Nah, seperti yang Mas Halim sampaikan tadi, semisal memang kita coba mengedukasi partai politik dengan caranya dengan orang-orang yang tidak berkepentingan itu seperti apa? Karena pasti orang-orang berkumpul untuk suatu kepentingan dan juga pasti masyarakat yang tidak terakomodir kepentingannya akan pasti muncul ke suatu partai kan gitu kira-kira. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi nih supaya teman-teman semua bisa paham gitu cara edukasi partai politik. Ya, Gitu kira-kira. sepakat sih sama yang dikatakan Kak Sarton. Tapi mungkin kalau kita bisa lihat visi misi dari semua partai politik itu mungkin mereka nggak ada nulis ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu semua itu nulis demi kepentingan rakyat, demi kepentingan masyarakat. Jadi kalau kita minta mereka memang melakukan visi misinya itu apa yang salah? Oke. Tapi kadang memang kita sebagai masyarakat ini harus memang mungkin boleh dikatakan pakai diksi lebih radikal lagi untuk partai politik ini. Termasuk di kalangan kita mahasiswa, yang kita sebenarnya mahasiswa kita disebut sebagai control of social, kita disebut sebagai agent of change, agen perubahan, tapi malah kita sendiri ya termasuk dalam pemilu 2024 kemarin itu yang menghilangkan rasionalitas kita. Kita disebut kita ini bahkan kita di Fakultas Hukum ya. Kita di Fakultas Hukum malah memilih yang secara rasional hukumnya itu gak bakal ketemu gitu. Jadi kita mau ubah dari mana ya harus kita ubah dari diri kita sendiri dulu. Oke. Ini Sebuah jawaban luar biasa kali ya. Iya. Luar biasa di teman-teman komunikasi. Mungkin kalau kita berbicara tentang pemilu, Oke. tentu jika Gimana tuh? memang terjadi sebuah permasalahan, Ya. itu tentu terstruktur, Sistematis dan masif. Betul. atau biasa kita sebut TSM. TSM. Nah, mungkin banyak caleg-caleg dari narapidana korupsi ini sebenarnya dimanfaatkan oleh partai politiknya Waduh. sendiri Oke. untuk mendapatkan suara. Karena kita tahu sendiri, kita punya regulasi parliamentary threshold Ya. yang kurang lebih itu kita harus tembus 4% ya. Ya. Minimal. 4%, ya. Minimal 4%. Dan hal tersebut tuh sulit sekali. Bahkan ada partai politik yang memang dalam tanda kutip sudah ada yang cawe-cawe oleh presiden, Ya. tapi belum tembus parlemen. Dan hal ini menjadi kontroversi sendiri. Nah,
pertanyaan adalah misalnya orang tua atau kerabat terdekat teman-teman dari komutasi Ya, ini ya Kak Bunga sama Iya. Mas Salim lah. memaksa teman-teman sekalian tuh untuk memilih caleg yang dalam tanda kutip sudah mendapatkan cap sebagai narapidana korupsi. Nah, kira-kira teman-teman dari komutasi ini yang memiliki semangat anti korupsi, Iya, benar. memiliki semangat seperti KPK, berani Iya. seperti itu, Iya. ya hebat gitu. Iya. Nah, menurut teman-teman komutasi itu gimana? Mungkin boleh mulai dari kamu. Menurut aku sendiri nih, kita itu pas milih nih di tempat pemilihan itu yang tahu hanyalah kita dan dalam hati kita gitu kan, yang tahu cuman diri kita sendiri. Entah bagaimanapun dimanapun di luar diri kita mempengaruhi A B C D E gitu, yang tahu tetap kita kan. Nah, gimana kita dapat bijak memilih sesuai hati nurani? Disitulah kita harus berpartisipasi gitu. Kalau ada pengaruh dari luar, pengaruh dari keluarga, pengaruh dari siapapun, mungkin nggak perlu peduli dengan pengaruh itu. Soalnya kita di dalam pemilihan itu harus benar-benar dalam hati kan. Nah gitu. Jadi kayak nggak perlu peduli dengan lingkungan sekitar sih menurutku. Oke, berarti memang betul-betul merasa bahwasannya ya pakai hati nurani Iya, lah. pakai Rasional Ya, gitu kan. jadi nggak usah aware dengan himbauan-himbauan atau hey pilih, nggak usah. Nggak Oke. perlu sih. Oke, dari Mas Salim gimana? Mungkin kalau dari aku sih, tadi pertanyaannya kalau ada orang tua atau mungkin teman yang mengarahkan kita mendukung salah satu calon yang bisa kita katakan kurang pas, ya mari kita balik edukasi mereka. Oke, setuju sih, setuju. banget. Jangan kita yang ikut, kita suruh mereka ikut kita gitu. Karena perspektifnya bahwa, hey calon yang kau suruh untuk dipilih itu begini loh rekam jejaknya, pernah lo jadi mantan napi gitu. Iya. Bener sih, setuju banget. Setuju. Bagaimanapun memilih itu merupakan hak kita Ya, sebagai benar. warga Negara. negara Indonesia, dan hal tersebut memang sudah dijamin dalam Undang-undang, konstitusi ya. kita, dan juga merupakan sebuah kewajiban kita Betul. untuk mengedukasi juga masyarakat kerabat terdekat kita, Ya. sekiranya mereka memilih lebih rasionalitas lagi Ya. dengan hati nurani. Oke. Oke, berarti mungkin sudah cukup clear ya. Betul sih, kayak mungkin tadi Kak Bunga bilang, karena kadang-kadang nih kita ini nggak tahu ya, entah karena kita punya om atau kita punya teman siapa gitu, pokoknya kolega-kolega kita lah yang saudara kita, bantu dong ya, Iya benar. nanti tanggal segini aku di sini nih ya. Jadi kita kadang terbawa suasana, apalagi kalau mungkin terkait dengan money politik. Nah itu tentu bahaya. Complicated. Menurut Kak Bunga sama Mas Salim ini aku sambung dikit ya, Kak Yuda. Kira-kira kan pasti kan mantan napi ini kan korupsi nih. Dia udah korupsi, terus dia juga punya rekam jejak yang jelek lah. Tapi dia selalu berusaha untuk menang, dan itu selalu dikaitkan dengan money politik, black campaign lah. Kira-kira gimana menurut Kak Bunga dan Kak Halim ini terkait dengan hal tersebut? Karena mungkin kita rada-rada shock juga nih. Udah napi, terus tiba-tiba dia kasih serangan shiu gitu kan. Serangan fajar ya kan, gila-gila gitu kan. Serangan fajar. Gimana menurut Kak Bunga dan Mas Halim? Karena ini pasti masih bisa membuat demokrasi kita gak akan berubah dengan signifikan gitu. Nah, gimana kira-kira menurut kamu? Di komunikasi tuh kita udah bahas, ada acara gitu kita bahas tentang hal tersebut. Tapi sebenarnya pemilu bersih itu tidak ada. Kita sudah bahas itu dengan narasumber gitu kan. Pemilu bersih itu tidak ada. Ya balik lagi ke diri kita. Memilih itu akan berdampak kepada aspek kehidupan yang lain. Meskipun nggak spesifik berdampak pada diri kita sendiri gitu kan. Akan mempengaruhi semuanya dari aspek pendidikan, kesehatan atau pekerjaan kita. Jadi menurut aku pilihlah pemimpin yang menurut kita benar-benar bersih gitu. Maksudnya bersih lebih baik dari yang lain gitu. Bagaimana menurut Alim? Kalau dari aku sih terkait money politik ini kan bukan masalah baru. Iya. Ini masalah yang udah lama kita alami sendiri. Tapi kalau kita mau lihat kajian tentang money politik ini, sebenarnya para anggota dewan dia melakukan korupsi itu salah satunya untuk mengembalikan modalnya. Oke, betul. Jadi ketika masyarakat meminta untuk anggota dewannya tidak korupsi, sedangkan di lain pihak masyarakat malah menerima
pemberian dari para calon dewan ini dan memilih dia lagi. Ini kembali kita bisa, mungkin kita bisa kembali salahkan masyarakat. Oke. Mengajak itu bisa dibilang mengajak caleg ketika dia terpilih untuk mengembalikan modalnya itu. Termasuk kalau kita bisa koreksi sistem pemilu kita, itu ongkos politik yang menurut saya itu terlalu mahal gitu. Oke, betul. Karena Kak Sarton, Gimana? money politik ini fenomena yang Iya. memang sering sekali terjadi ya. Sering Dan dari dulu memang. dari dulu. Pasti ada aja. Aku nggak bilang semuanya, tapi pasti Oke. ada. Gimana lanjut. Nah, memang pemilu itu memang sesuatu yang sangat sensitif lah, bisa dikatakan sensitif lah ya. Karena itu menyangkut hajat seseorang, baik itu 5 tahun ke depan seperti yang kita ketahui. Nah, itu mengapa kita juga harus memilih dengan rasionalitas, hati kita, dan juga berpikir jernih lah dalam memilih. Nah, karena tema kita kali ini adalah KKN. Itu ya. Tadi korupsi mungkin kayak udah clear lah ya. Clear. Oke, kita nggak setuju yang namanya korupsi, sudah sepakat. kita harus rasionalitas. Mungkin kita boleh bahas di sisi Nepotisme. nepotisme. Oke, betul. Kita tahu sendiri nepotisme ini bukan hal yang juga jarang-jarang ya. Ini mungkin sering terjadi Itu juga sering ya. terjadi dan bahkan itu menjadi suatu kebiasaan di partai politik karena untuk memperpanjang kekuasaan. Gimana kira-kira Kak Yuda? Oke. Nah, karena banyak partai politik itu juga yang mencalonkan kerabat-kerabat terdekatnya. Betul. Bahkan ada juga salah satu ketua umum partai politik yang mencalonkan kembali anaknya Ya. sebagai calon legislatif. Nah, kira-kira dari teman-teman komunikasi itu setuju nggak sih kalau ada kerabat terdekat ataupun juga pokoknya ada kepentingan lah di dalamnya itu untuk caleg gitu. Dari sisi nepotismenya. Menurutku sendiri mungkin itu bukan sebuah masalah ya. Kalau memang di latar belakang keluarga sudah memiliki latar belakang politik, latar belakang hukum, kenapa tidak gitu. Yes. Selagi demi kebaikan bersama dan memiliki latar belakang yang sudah bisa disebut mumpuni di bidang itu, kenapa tidak gitu. Yang dipermasalahkan itu bukan itu sahabatnya, saudaranya, atau masih di lingkup keluarga, bukan itu sebenarnya masalahnya, tapi siapa yang dicalonkan itu mumpuni atau tidak, berkualitas atau tidak, seperti itu. Oke, dari Kak Alim. Mungkin kalau dari aku sih agak-agak panjang dikit, tapi gini, Iya. ringkasnya gini deh. Sebenarnya kalau kita bicara teori, bicara regulasi ya nggak masalah diajuin itu mau anaknya, mau istrinya, mau siapapun. Tapi kita harus kembali ke realita yang ada. Iya. Di pemilu 2024 ini, salah satunya hal yang paling bisa kita katakan membunuh demokrasi itu ketika ada seseorang yang ingin memajukan kerabatnya dengan cara melangkahi semua regulasi yang ada. Oke, berarti memuluskan segala cara, menghalalkan. Kayak agak Bahkan mungkin memanfaatkan dia punya jabatan gitu. Ya, oke. Bahkan kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, kalau memang dengan cara seperti itu dia untuk mengambil atau mendapatkan suatu jabatannya, maka ini nggak hanya sebatas sampai pemilu tahun ini. Mungkin ini akan bisa sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita akan pakai cara-cara seperti ini. Oke. Ya, berarti memang aku paham nih kalau dari Kak Bunga sendiri kan tadi udah nyampein nih bahwasanya kalau semisal memang gak peduli sih dia siapapun dia, entah keluarga, kolega, apapun, intinya dia akan berjuang dan sekiranya bisa kita anggap orang yang bisa dipercaya lah untuk kemajuan bangsa. Begitu juga dengan Mas Halim, mungkin dengan cara-cara yang kurang baik lah gitu, dalam artian ya menghalalkan segala cara supaya apa bisa sekiranya memuluskan apa yang diinginkan gitu loh. Ya meskipun banyak juga yang berpendapat bahwasanya apa ya kan putusan ini misalnya udah clear nih, udah nggak bisa diganggu gugat. Dan mungkin sempat juga dibahas ke segi-segi yang sekiranya mungkin etis dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita bisa tarik kesimpulan aja nih Kak Yuda dari semua obrolan kita kali ini bahwasanya mungkin dari pertama terkait dengan topik korupsi ya sekiranya seharusnya dan seyogyanya kita bisa lebih verifikasi lagi apa sih yang ataupun siapa sih yang sekiranya bisa kita percaya, betul nggak sih? Betul, ya. Dan juga mungkin terkait dengan korupsi ini ya diharapkan seperti yang disampaikan bahwasanya ada gerakan-gerakan seperti yang dari Pukat UGM tadi ya, bahwasanya akan melaksanakan sekiranya kira-kira tolong dong buat regulasi supaya bisa membatasi bahwasanya para napi-napi ini, mantan-mantan napi ini bisa tidak punya kesempatan lagi lah karena sekiranya nggak bisa dipercaya lagi gitu sebagai seorang calon legislatif. Mungkin dari Kak Yuda bisa kasih. Oke, mending sedikit saja ya dari aku ya. Aku sangat
terkesima dengan penjelasan dari kakak-kakak komutasi sekali ini. Nah, karena aku sendiri setuju sebagai pribadi bahwasannya kita harus membatasi gerak-gerik dari namanya narapidana korupsi. Ya. Karena mau bagaimanapun kejahatan yang memang mereka lakukan di masa mereka menjabat Ya. itu sebagai dikatakan extraordinary crime ya. Ya. Oke. Betul. Karena itu masif. Oke, aku bilang masif itu dampaknya. Nah, mungkin kita juga berharap teman-teman juga dari Partai Mahasiswa Nasionalis dan juga dari Komutasi FOI. sekiranya juga tetap mendukung dan juga menjaga semangat anti korupsinya. Betul sekali. Kita semua sama-sama mendukung, ya kita semua sama-sama saling menjaga. Meskipun mungkin bahasan kita kali ini ya cukup luas ya, Yes, nasional luas gitu loh. banget sih. Apalagi masalah pemilu kemarin. Ya sekiranya dari kecil-kecilan dulu lah di kampus juga bisa kan gitu. Dan mungkin ya itu sama ya tadi satu saya lupa kali dikit lagi aja. Ya semisal kayak tadi masalah edukasi ya. Baik edukasi ke masyarakat, begitu juga edukasi partai politik itu juga mungkin bisa jadi salah satu sorotan yang cukup baik untuk kita semua. Dan yang mungkin terakhir yang terkait nepotisme tadi. Ya kan. Tidak peduli dia siapa, tapi intinya sekiranya dia bisa membawa perubahan, membawa yang baik dan tidak menghalalkan segala cara. Setuju banget, setuju banget. Oke, setuju banget. Oke deh, mungkin ini sebenarnya banyak lagi pengen kita bahas ya, tapi karena waktu yang memang kita Ya. eh, sedikit, mungkin kita next podcast lagi. Kita Podcast ngobrol boleh, gitu boleh. ya. Oke. Bareng-bareng lagi. Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih Ya. kepada teman-teman komutasi, Betul. yaitu salah satu organisasi yang luar biasa. Betul. Salah satunya bergerak di Universitas Atmajaya Ya, Yogyakarta. independen. Independen. Sekali lagi, kalau nggak salah juga udah bukan di Fakultas Hukum lagi. Ya? Benar, Udah benar. di universitas luar biasa sekali. Oke, mungkin dari teman-teman komutasi ada baru pengen disampaikan? Ya. Kita sebagai perwakilan komputasi, terima kasih banget buat diundang join podcast bersama kakak-kakak dari Partai Mahasiswa. Terus banyak banget yang bisa kami pelajari, yang bisa kami berikan juga sedikit edukasi yang bisa merubah pikiran teman-teman mahasiswa siswa mungkin. Ya. Bagaimana menurut Kak Alim? Mungkin Oke, nggak apa-apa. Oke, Oke. Mungkin sekiranya itu aja. Jadi semoga ya kita juga sebagai Partai Mahasiswa Nasionalis bisa menerapkan hal ini mulai dari dini, dari diri kita sendiri. Begitu juga dengan lingkungan kita. Baik, sekian dan terima kasih. Oke. Ya, Dadah, semua. see you Thank next you. episode. Oke, thank you guys. Oke, thank you.